Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan pertama pengembangan diri kelas 10 TKP. Kita sudah memasuki semester baru ya, yaitu semester genap, semester penentuan untuk kenaikan kalian ke kelas 11. Semangat baru ya, walaupun kita masih pembelajaran daring dan belum pertemuan tatap muka, semoga itu tetap membuat kalian bersemangat untuk memasuki semester yang baru ya. Oke, kita masuk langsung ke bab baru ya, yaitu tentang potensi kecerdasan dasar manusia. Pengertian kecerdasan dulu. Kecerdasan itu berasal dari kata cerdas, yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan pengembangan akal budi. Sedangkan menurut tokoh Anita, kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada. Oke, kita lanjut ke kecerdasan dasar manusia. Itu pada dasarnya ada 4. Ada IQ atau intelligent, EQ atau emosional, SQ atau spiritual, dan AQ atau adversity. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Selain 4 kecerdasan dasar itu, juga ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai 4 kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan moral atau MQ, creativity quotient atau kecerdasan kreativitas, kecerdasan transcendental atau TQ, dan love quotient atau LQ. Nah, kita bahas mengenai intelligence quotient ya, atau IQ. IQ ini berarti kecerdasan kognitif atau yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. IQ itu merupakan kecerdasan yang dibangun oleh otak kiri, menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Orang dengan kecerdasan IQ ini akan mampu memiliki analisis yang tajam dan memiliki kemampuan untuk menyusun strategi dengan baik. Nah, ini ada beberapa tingkatan dari nilai IQ yang dimiliki manusia. Nilai IQ ini bisa diukur menggunakan psikotes ya. Mungkin 10 tingkatan IQ ya. Yang pertama itu dari yang sangat rendah, yaitu jika IQ-nya 0 sampai 29 itu termasuk tingkatan idiot. Kemudian IQ-nya 30 sampai 49 itu tingkatan imbesil. Biasanya dua tingkatan ini dia itu tidak bisa sekolah di sekolah normal, dia bisanya di SLB atau sekolah luar biasa karena dia memiliki gangguan atau keterbelakangan mental seperti itu. Sedangkan untuk nilai IQ-nya 50 sampai 69 itu berarti dia di tingkatan debil IQ. Sedangkan yang nilai IQ-nya 70 sampai 79 itu di tingkatan borderline. Ini biasanya juga masih belum bisa di sekolah normal sih. Di sekolah SLB karena dia mempunyai kekurangan khusus, cuma nggak seperti yang 2 tingkatan di bawah itu karena dia sangat-sangat memiliki keterbelakangan mental seperti itu. Sedangkan untuk yang 6 ke atas ini yang nilainya IQ-nya 80 sampai 89 itu dia berada di below average atau rata-rata bawah. Itu masih bisa sekolah di sekolah normal, cuma dia emang agak lemot atau agak lambat dalam menerima informasi. Kemudian di atasnya ada tingkat IQ-nya 90 sampai dengan 109. Itu IQ rata-rata normal manusia seperti itu ya, nilainya 90 sampai 109. Kemudian ada lagi yang tingkatan 111 sampai 119 itu above average atau rata-rata atas. Itu dia lebih cepat menangkap informasi, walaupun nggak terlalu pintar, tapi dia itu cepat menangkap informasi seperti itu. Kemudian yang 3 teratas ini yang nilai IQ-nya 120 sampai 129 itu disebut dengan IQ superior. Sedangkan yang nilai IQ-nya 130 sampai 139 itu termasuk gifted IQ atau berbakat. Sedangkan yang IQ-nya 140 lebih itu termasuk genius. Apa ada Bu yang IQ-nya 140 lebih? Ada, Albert Einstein contohnya, dia termasuk orang yang genius. Kalau di Indonesia sendiri, almarhum Profesor B.J. Habibie itu juga termasuk orang yang memiliki IQ tingkat jenius atau di atas 140 seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut ke yang kedua, EQ atau emotional quotient. Emotional quotient ini berarti kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri, mengenali perasaan orang lain, adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. IQ ini merupakan kemampuan berkomunikasi seseorang dalam 2 dimensi, yaitu ke arah dalam atau personal dan ke arah luar atau interpersonal.
Personal itu komunikasi yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri. Hal ini berguna untuk menumbuhkan kesadaran diri atau self-awareness, penerimaan diri atau self-acceptance, menghargai diri sendiri atau self-respect, dan penguasaan diri atau self-mastery. Aspek-aspek EQ itu ada 5. Yang pertama, kemampuan mengenal diri atau kesadaran diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi atau penguasaan diri. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengendalikan emosi orang lain. Yang kelima, kemampuan berhubungan dengan orang lain. Berikut adalah contoh perilaku cerdas emosi, yaitu sabar menghadapi emosi negatif orang lain, tidak memaksa apa yang harus dirasakan, kemudian dia peka terhadap emosi orang lain, dan ketika dia emosional, yang dilakukan adalah mendengarkan, bukan malah ikut terpancing, seperti itu. Ciri-ciri sifat EQ yang tinggi ini ada 5 lagi, yaitu dia mampu menyesuaikan diri dengan baik, bisa mengungkapkan dan memahami perasaan, dia mempunyai rasa empati, bisa mengendalikan amarah, tekun, mandiri, ramah, setia kawan, dan memiliki rasa hormat. Daniel Goleman mengatakan bahwa orang yang memiliki IQ tinggi atau intelligence quotient tinggi namun memiliki EQ rendah atau emotional quotient rendah cenderung lebih sering gagal daripada orang yang memiliki EQ tinggi namun IQ-nya rendah. Jadi dalam bukunya itu juga tertulis bahwa kesuksesan karir seseorang itu ditentukan 85% EQ dan 15% IQ atau intelligence. Lanjut ke spiritual quotient atau SQ, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan. Kecerdasan jiwa itu membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik itu akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel, memiliki tingkat kesadaran tinggi, mampu mengambil pelajaran dari kegagalan, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, sehingga dia bisa mengerti akan makna hidup yang dialaminya, seperti itu. Kita lanjut ke yang keempat ya, yaitu adversity quotient atau AQ, yaitu kemampuan untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Ada tingkatan IQ yang dimiliki seseorang ya. Apabila seseorang memiliki IQ rendah, itu berarti termasuk ke dalam golongan quitters, yaitu ketika dia menghadapi masalah, ia langsung berhenti dan menyerah. Kemudian yang mempunyai IQ menengah itu biasanya orangnya selalu merasa cukup dan puas dengan apa yang dicapainya dan tidak ingin lebih maju. Jadi sudah enak berada di zona nyaman, tidak mau push dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Sedangkan orang yang IQ-nya tinggi itu dia termasuk golongan orang-orang climbers, yaitu yang bisa bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Jadi ketika dia sudah melewati masalah satu, dia akan menyelesaikan tantangannya. Jadi dia itu suka tantangan, itu orang yang climbers, seperti itu. Nah, selain 4 dasar kecerdasan yang tadi, ini juga ada beberapa kecerdasan yang dikembangkan menurut pengertian beberapa para ahli ya. Yang pertama ada MQ atau moral quotient, yaitu kecerdasan moral. Yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Kemudian ada love quotient atau LQ, yaitu kemampuan yang merupakan hasil dari olah rasa dan hati yang menghasilkan cinta sehingga dapat mengontrol orang lain. Tapi biasanya nggak banyak sih yang mempunyai LQ ini, cuma biasanya pemimpin yang berwibawa yang bisa mengontrol bawahannya itu biasanya dia memiliki LQ yang cukup tinggi, karena mengontrol orang lain itu tidak mudah, tapi dengan LQ yang dia miliki maka dia bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap dan menuruti segala perintahnya. Itu biasanya wajib dimiliki oleh para pimpinan sih untuk LQ ini, seperti itu. Kemudian TQ atau transcendental quotient, yaitu kecerdasan ruhaniah yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif agama. Ini pengembangan dari spiritual ya, ini TQ ini. Kemudian yang terakhir ada creativity quotient atau CQ, yaitu
potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang lainnya. Jadi kayak ya kemampuan kreativitas seseorang. Ada 5 ciri kreativitas seseorang. Yang pertama ada kefasihan, yaitu kemampuan untuk memproduksi banyak ide. Semakin orang itu mempunyai banyak ide, berarti orang tuh emang benar-benar kreatif seperti itu. Yang kedua keluasan, yaitu kemampuan mengajukan beraneka pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga keaslian, mampu melahirkan gagasan original. Jadi gagasan yang dicetuskan itu bukan kopas dari gagasan orang lain seperti itu. Emang asli dari pemikirannya sendiri. Yang keempat penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci dan detail. Dan yang kelima perumusan kembali, kemampuan mengkaji kembali persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Baik, sekarang kita lanjut ke tugas 1 ya. Buatlah rangkuman materi dari yang sudah saya jelaskan hari ini. Pengumpulan file berupa foto atau Word diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 TKP dengan format nama, _tanggal, dengan format nama, _kelas, _tanggal pengumpulan tugas. Contoh, Dean _10 TKP 2 _12 Januari 2021. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah saya beri komentar. Jadi tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang sudah dikumpulkan. Deadline pengumpulan tugas adalah Senin 18 Januari 2021. Apabila ada yang kurang jelas silakan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Nah, ini ada informasi tentang pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 ya. Pendaftaran sudah dibuka. Untuk informasi lebih lanjut silakan kalian kopas link yang sudah saya tuliskan ini untuk masing-masing jurusan. Kita kan ada 3 jurusan. Apabila ada tetangga, teman, atau saudara yang ingin mencari SMK, silakan kalian bisa merekomendasikan SMK Wahid Hasim. Oke? Let's join with us. Thank you for your attention. Always do your best. Stay safe and stay healthy. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.